kita ngobrol pinggir jurang. Yo! Obrolan pinggir jurang. Assalamualaikum. Aduh, Waalaikumsalam, Mas Dah. Eko. kita kedatangan orang istana. Ini Mbak Odah Maharani. Odah Maharani. Bagaimana sayapnya? Masih bocor. Masih bocor? Loh, bukan maksudnya itu. Baliho. Balihonya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mas Eko. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Ngafalin. Hah? Udah hafal kan? Ngadalin. Udah. Jadi manggilnya apa nih, Bang? Bang aja. Bang aja. Bang aja. Nggak usah pakai nama. Ah, udah. Abang aja. Kan kita sudah seperti orang lain kan? Update bang, kondisi politik terkini bang. Update. Iya, banyak. Biar kita ngerti lah. Banyak Mas Eko. Ah. Banyak. Kalau dari sisi istana, Ah. ya, Istana Bogor, Istana boneka. Istana Boneka, apa? Istana Bali. Aha. Saya cukup terkesima dengan kejadian yang baru saja terjadi. Oh di Mas mana? Eko. Kejadian apa? Tentang pembakaran atau perusakan tempat ibadah. Oh iya, yang di Kalimantan. Mas Eko kan jurnalis, tentu lebih Iya, update. iya, yang di Kalimantan Apa yang Barat terjadi itu, sebenarnya? di Sintang. Jadi ada masjid yang dianggap pengikut Ahmadiyah diserbu, Masjid ya. masjid Masjid. atau ya musola atau masjid diserbu, terus ada yang dibakar. Nah, itu Ini gimana? nih? Kan- terjadi di situasi seperti ini, Ah, ya, terjadi di situasi sebenarnya intoleran kita sudah mulai berkurang sebenarnya. Sebenarnya mulai agak sudah berkurang mulai ya? sebenarnya semenjak ada yang masuk prodeo, itu otomatis kan berkurang sebenarnya, ya. Tapi melihat kejadian ini ternyata memang kawan-kawan kita sana yang berasumsi serba radikal ini masih belum bisa dibiarkan, Mas Eko. Oh, jadi mereka tetap melakukan kekerasan kalaupun misalnya suasananya sudah kayak gini. Ya, masih ada egoisme Oh. terhadap idealisme masing-masing. Kalau kita kan suka kelembutan, dia mah sukanya kekerasan mulu. Benar begitu? Tapi kalau lagi manyun itu bagus. Ini. Diminum dulu. Iya. Ini Ada, makasih. luar biasa. Bang, Terima kasih ya. Iya, Abang. Kopinya bang. Ini kopi kelasnya kelas istana ini. Oh, Aromanya. oh beda. Oh, beda. Ini sasetan ya? Oh bukan. Oh, bukan, Bang. Sengaja dikirim Dari dari Zimbabwe. Istana Zimbabwe. Dari tempat saya dong. Terima kasih kopinya. Ya, Bang. Luar biasa nih, saya senang kalau diskusi-diskusi ringan ini ada kopi seperti ini. Iya. Tapi materinya cukup berat karena menyangkut kebebasan beribadah ya, Mas Eko. Ah. Ini- Abang sendiri gimana ngelihatnya tuh bang? Kalau kondisinya kayak gitu. Tentu sangat menyesalkan, Oh. sangat menyesalkan Aha. bahwa tentu kita tidak bisa menafikan bahwa perbedaan dalam setiap agama itu kan selalu ada. Iya. Iya kan? Konsep-konsep perbedaan itu kan memang sejak agama itu lahir sendiri kan sudah ada. Ah. Konsep-konsep perbedaan. Aha. Namun tentu harusnya tidak ada yang namanya kekerasan, apalagi sampai melukai atau bahkan menghilangkan Membakar. nyawa orang lain. Dengan atas nama agama, Aha. mereka memerangi saudaranya yang juga beragama. Tentu ini Oh, nggak boleh. tidak bisa dibiarkan. Kalaupun misalnya belum tentu ajarannya sama dengan yang lain kan? Ya, itu kan Harusnya ada keyakinan. Iya, harusnya dibawa ke ranah yang lain, ranah hukum atau Betul. apa. Nggak boleh begitu sendiri ya bang? Kita hargai kalau mau ke ranah hukum. Ah, Ya, ah. namun Gus Dur sendiri sudah punya statement dulu kan, Aha. bahwa keyakinan tidak bisa dipenjarakan. Masih ingat kasusnya Lia Eden? Iya? Yang Di penjara loh bang? Iya, pernah dipenjara kan? Hah? Mengaku Aha. waktu itu mengaku Rasul. Iya, dia mengaku Jibril. Mengaku Malaikat Jibril. Jibril. Oh, Jibril di penjara. Aha. Begitu keluar, Aha. dia mengaku Rasul. Terus? Nggak kelar-kelar kan? Saya begitu. Nggak kapok nih, nggak nggak kapok. Karena apa? Keyakinan. Iya, di almarhum ya, di almarhumah ya. Sudah almarhum, sudah meninggal. Aha. Sehingga keyakinanmu sampai dibawa meninggal kan tidak Iya, bisa iya. dipenjarakan. Ah, Sehingga yang diperlukan adalah toleransi. toleransi. Ya. Atau misalnya
kepala-kepala agama melakukan pendekatan yang lebih adem lah ya, kalau memang dianggap sesat gitu kan. Versinya Pak Kapolri kan humanis, Ya. ya kan? Aha. Humanis, humanis. You tidak. Lebih Masih ya. ya masih aja deh. Ini kan masih masuk kota Jakarta tuh. Oh, Jakarta. Masih Jakarta, Ini Bang. Jakarta. Meskipun pernah salah mengambil keputusan, tapi ini Jakarta. Tetap ya. Trademark kita itu. Laku itu. Iya. Abang, saya ngelihat kalau lihat abang tuh semangat Iya. banget. Wah. Ngomong membela presiden tuh luar biasa semangat. Iya, kita dididik untuk tidak setengah-setengah. Tidak setengah-setengah. Bung Karno pernah bilang bahwa siapapun yang melakukan setengah-setengah, dia harus melakukannya 2 kali. Mau nggak 2 kali? Mau. Weh, dia mana? Enggak, maksudnya, ya kan setengah, harus setengahnya lagi. Kalau mau tuntas berarti 2 kali kan? Oh iya iya Nah, iya. oleh iya. karena itu saya niatkan bahwa saya akan berada pada posisi yang benar, dan posisi yang benar saat ini kalau dari sisi pimpinan adalah Pak Presiden. Oh gitu. Nah, statement beliau akan saya bilang. Oleh karena itu saya dianggap sebagai jubir. Juru bicara. Jubir. Pokoknya segala sesuatu berkenaan dengan kebijakan pemerintah abang lah yang tampil ya. Saya ini bisa dikatakan bisa mewakili 7 orang, maka namanya jubir. 7 bibir. Aman kan? Abang, iya, aman bang. Iya, jadi artinya apa yang saya sampaikan itu harus kredibel. Kita agak susah kritikin. Kawan sendiri ya. Ya tapi itu Mas Eko, mengenai pluralisme, radikalisme itu memang menjadi salah satu prioritas Bapak Presiden, supaya kita semuanya aware, semua memperhatikan masalah-masalah ini, termasuk masyarakat, termasuk jurnalis seperti Mas Eko. Oh gitu. Kalau gini kan masyarakat ini kan orangnya dia juga. Enggak, ini ngabalin apa Roma Irama ya? Lama-lama saya agak. Iya. Judi, teroret. Tuh, seneng dia. Lihat brewok seneng deh. Iya, dia bewok di mana aja seneng dia. Bukan maksudnya ini. Dia mah. Nah itu kan kita ini kayaknya ya yang bikin ribet itu orangnya tipologinya sama semua tuh bang. Tipologinya rata-rata ya. Celananya separoh. Saya. Enggak, yang bikin ribet. Oh, itu. yang bikin ribet. Ada yang pakai ngelongok daster. aja kalau Iya. pakai celana separuh. Bewoknya panjang, jidatnya hitam. Ini kan budaya-budaya, itu kan budaya maksudnya sebenarnya ya, yang diimpor dari Taliban, dari Afghanistan. Ya. Bahkan mungkin kalau kita ke Saudi sendiri, nggak ada yang seperti itu. Memang pakai celana 3/4 nggak ada di sana. Di sana full, nyengser. nyengser. Karena takut dicatok kucing ya, jadi full. Jadi kita harus bisa memilah, memilih, dan memulah. Nggak ada itu mulah, itu nggak ada ya. Biar lucu aja ya. Memilah dan memilih. Ya. Sehingga apa yang menjadi budaya, apa yang menjadi sunnah atau tuntunan Rasul, atau yang menjadi memang fungsi. Di Saudi orang pakai putih-putih karena panas. Karena baju putih itu kalau bisa menolak atau mengurangi rasa panas matahari. Ya. Kalau di Indonesia, di sini pakai baju putih-putih, itu adalah seragam SD itu. Saya pakai begitu terus bang. Iya, karena nggak ada lain. Cuma ada 2. Saya minum dulu Mas. Minum, Bang. Obrolan pinggir jurang. Nah itu bang, kalau ini kan kemarin tuh terjadi di Sintang. Bukan cuma di Sintang, dulu tuh di Cikesik. Itu sampai dibunuh loh orangnya. Itu para pengikut Nauzubillah min dzalik. itu sampai dibunuh tuh bang. Itu kan kekerasan yang berlanjut itu. Kekerasan berkedok idealisme suatu keyakinan suatu agama. Iya. Ya. Tapi hukum harus tetap jadi panglima. Iya. Saya dengar juga yang di mana Sintang juga sudah diproses dan sudah ditangkap ya. Sudah ditangkap. Iya. Kita harus respect, hargai teman-teman dari kepolisian yang bergerak cepat. Karena ini akan bergulir kalau tidak segera ditangani. Oh iya dong, Ya, karena kekerasannya kan nular nanti. Betul. Dianggapnya, wah ini coba kalau misalnya kekerasan itu mirip panu, nular. Iya, kalau ada yang mampu untuk meredam kekerasan, Ya.
ada yang memang tidak mampu untuk meredam kekerasan. Ya, karena biasanya kalau biar lembut itu harus dibungkus dengan daun pepaya. Iya. Yang keras-keras dilembut, jadi empuk kan? Nah, jadi empuk. Ini apa tadi? ngomongin sate. Oh iya, saya Ya, sih, saya jadi keingetan iya. kebiasaan saya. Nyate. Apa tadi soal? Soal kekerasan. Kekerasan. Tapi gini nih Bang, Abang kan sering di forum-forum tuh ketemu sama Rocky, sama apa. Itu saya pengen tahu Bang, strategi Abang tuh menghadapi orang-orang kayak gitu kayak gimana Bang? Saya pura-pura gila. Saya menghadapi orang gila harus pura-pura gila. Oh, harus pura-pura gila? Iya, Rocky Gerung ini sebenarnya kan tidak. Rocky gak pura-pura Bang? Dia beneran ya. Saya senang. Dia gak acting? Saya senang ini, saya senang, pintar kan? Dia beneran dia gila. Jadi ngapain saya pura-pura ya? Diemin aja kan? Dia kayak Rocky- puas banget ketawa ya, Bang. Iya. Dia musuhan sama Rocky Gerung, pernah satu forum sama Rocky Gerung. Rocky Gerung ini kan dia hanya pandai dalam memainkan kata-kata, tidak punya basis data yang akurat. Jadi ketika kita berargumen dengan Rocky Gerung, ya percuma kita pakai data, percuma kita berikan logika-logika, yang ada ya pusing. Ya. Karena statement dia adalah bahwa semua orang selain dia adalah dungu. Oh. Iya, itu statement dia. Semua orang selain dia dungu, termasuk keluarga besarnya, Bang. Selain dia. Nah ini buat saya ya lawan dia pernah seorang sahabat kita, Cak Lontong, Ya? pernah punya statement. Kalau lawan Rocky Gerung nggak usah pejabat tinggi-tinggi, nggak usah profesor, Ya. cukup Cak Lontong aja selesai kan? Cukup komedian lah ya? Cukup komedian aja selesai. Karena memang yang disampaikan pasti ngaco ya? Iya Bang? ngaco, cuman ngaconya nggak lucu kan? Nah Bang, kan Abang ini sudah di istana sekarang. Enak kan? Terus gimana Bang rasanya jadi pejabat? Ya, apalagi dalam situasi pandemi ini, Iya. Pak Presiden kerja keras. Abang keras juga? Kerasan. Jadi di istana Inilah, kekerasan. ini mungkin jawaban dari doa saya. Karena saya selalu berdoa supaya bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi negara, bangsa, dan orang tua saya. Inilah kesempatannya. Ketika saya dipercaya oleh Bapak Presiden menjadi jubir, jurangnya gemblambir, itu adalah saat saya sekarang ini bisa mengabdi kepada negara, masyarakat, di saat pandemi ini. Abang nggak menghimbau kan dulu kan Abang dari partai juga kan, teman-teman partai Abang yang masih berseberangan, dihimbau nggak untuk ngerti lah kondisi kita lagi seperti apa? Ya, saya himbau partai saya yang dulu, yang masuk PAN. Salah saya. Loh, partai Abang kan udah terpecah dua Oh kabarnya. iya, sekarang kan sudah hijau, nggak jelas hijaunya kan? Oh, Ada hijau muda, hijau tua, ada hijau lumut. ada hijau bisul. Tawa lu. Seneng deh, Bisul ada. aja ketawa lu. Ya karena inilah yang namanya Kayak dunia telur kodok ya. Baru denger hijau Kalau bisul bisul. pakai telur kodok, lu Nih. inget nggak lu? Enak itu. Ya itulah yang dinamakan dinamika politik ya. Kalau tadi dinamika dalam beragama, namun apapun dinamikanya, hendaklah kekerasan itu Iya. tidak ada dalam pilihan. Iya, Not iya. the option. Ah. Not the option. Tahu? Not the option. Ya, bukan pilihan. Iya, Sehingga iya, iya. pilihan lain adalah jalur hukum, Jalur ya hukum kan? atau diplomasi. Atau diplomasi, dan yang paling sangat kita harapkan adalah musyawarah. Oh, gitu. Karena bukan suatu hal yang mustahil, asmuni itu. Kita bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau ini kan yang kasus di Sintang menyelesaikan masalah dengan masalah baru. dengan masalah baru dan masalahnya lebih gede lagi kan? Iya, sekarang ditangkap Bakar, iya. si provokatornya dengan Iya. tuduhan mungkin menggerakkan massa untuk berbuat onar, kedua kekerasan, ya perusakan rumah ibadah. Ini bisa 10-20 tahun tuntutannya. Oh, Ya kan? gitu. Lalu tujuan tidak tercapai. Mungkin dia punya tujuan untuk meluruskan versi dia. Iya. Sesuatu yang dianggap mereka salah, Nah, kan bisa dengan cara yang baik. iya. Bukankah agama mengajarkan kita sesuatu yang baik? Dah kalau mau ngelurusin baik-baik dah, Nah jangan iya, kasar. ketika masih belok sedikit, nah itu bisa diajak ngobrol dulu, diluruskan, Dielus-elus. dilus-lus. Biasanya kalau dilus-lus makin belok. Oh, gitu. Kok lo ngelurusin gini? Iya. Ini kita ngomongin soal idealisme ya. Idealisme gue ngasih tahu Oda ini kan orangnya agak itu Iya. emosional. Masa bintang tamu di sini diajak ngomong jorok. Saya jadi ngayal-ngayal, pengen cepet pulang ini, Bang. Saya
diberi pesan oleh Bapak Presiden, ya, saya diberi pesan oleh Bapak Presiden. Yang pertama, bayarlah pajak. Oh, Bayar. Iya. jauh banget. Bayar, Ya, udah bayar. kan tempat itu pesan juga kan. Pesannya terus. Yang kedua adalah jangan takut vaksin. Jangan takut vaksin. Udah udah pada vaksin, vaksin semua ya. Vaksin dulu tiap malam vaksin. Ini Jakarta ya. Jakarta. Yang vaksin Pak Kapolda, Kapolda, Pak Panglima. Pak Panglima, Iya. itu luar biasa kerja kerasnya ya. Pangdam, iya. Gubernurnya kemana? Gubernurnya ada lagi siapin Formula E. Oh, sibuk sih, jangan diganggu. Iya, benar. Kalau diganggu nanti Jakarta tidak salah mengambil keputusan. Tetap ya. Betul. Ini mohon maaf Mas Eko, saya berapa kali diundang ke Ya. OPJ ini kan berapa kali nggak bisa hadir. Oh iya. Karena saya harus Abang menemani. sibuk banget sih. Iya. Nemenin Pokoknya kemana. saya tidak bisa ketika sedang menemani Bapak Presiden misalnya atau sedang menyiapkan berbagai kegiatan, itu saya tidak bisa tinggal begitu saja. Abang sekarang kan di staf KSP. kelompok Sinar Patromak ya? Iya, iya sih. Operasi simpan pinjam. Oh, Iya. 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 Kita suka menyimpan berbagai argumen, kemudian meminjam kalimat-kalimat bijak. Nah, namanya kelompok simpan pinjam. Itu jadi strategi di TV itu kayak gitu ya? Strateginya begitu. Jadi, oh ya, salam ya buat Rocky Gerung. Silakan diminum, Bang. Terima kasih. Terima kasih.